Halo semua, welcome back to IL Square Channel. Dan kali ini aku nggak sendirian lagi. Aku berdua dengan cici-cici cantik di sebelah aku. Waduh. Boleh perkenalin diri dengan namanya siapa, dari sekolah mana? Oke, halo semuanya. Thank you IL Square udah undang aku. Aku Sheila. Aku dari PSB Academy, ya, PSB Academy Singapura. Begitu. Oke, Michelle dari PSB Academy. Masih bisa jadi student sih, Miss. Aduh. Boleh diperkenalin diri juga nggak di sini, misalnya di PSB Academy ini sebagai apa sih? Oke, jadi saya representatif dari PSB Academy. Saya mengcover untuk Jakarta, ya, Jakarta, terus untuk Bandung dan Sumatera, begitu. Hai Bandung, hai Sumatera, kita bisa loh bantuin urusin kamu juga. Oke, misalnya berarti biasanya di Jakarta ya? Betul, aku biasanya kebetulan di Jakarta nih, gitu. Oke, berarti misalnya yang bantuin kalau IL Square punya student, nanti segala admissionnya segala macam misalnya yang bantu gitu ya? Betul, aku bantu buat admission segala macam. Kalau mau konsultasi lewat IL Square dan ada saya juga boleh, bisa banget. Thank you banget. Oke, Miss, PSB Academy Singapura. Sebenarnya IL Square tuh secara pribadi kita udah sering posting di Instagram, di sosial media kita tentang apa itu PSB Singapura. Tapi mungkin akan lebih afdol kalau representatif yang jelasin. Mungkin lebih bahas kayak ini PSB ini udah berdiri dari kapan, lokasinya di mana. Oke. Jadi kalau PSB sendiri lokasinya PSB Academy ada di Marina Square. Mungkin teman-teman ada yang tahu Marina Bay Sands or Melian Park, ya, kita di daerah situ. Jadi kita selalu bilang lokasi kita tuh di downtown Singapura, begitu. Terus untuk sejarah sendiri sebenarnya kita udah dari 1964 nih, udah 60 tahun kemarin gitu. Jadi untuk PSB sendiri mungkin ada yang wondering juga, yang mikir kepanjangannya apa nih gitu ya. Kalau kepanjangan sendiri adalah Productivity Standard Board gitu. Jadi dari namanya udah kelihatan sebenarnya kita tuh berawal dari pemerintah dulu nih. Jadi kita unit dari pemerintah yang bantu workforce di Singapura untuk mereka menambah skill mereka seperti apa. Terus fast forward ke 2001 kita sudah jadi private institution dan kita sudah earn EduTrust. EduTrust apa sih? Iya, biasanya orang tanya EduTrust nih apa sih gitu, ada logo merah-merah, EduTrust nih apa sih gitu. Oke, EduTrust itu adalah salah satu akreditasi lah ya kalau aku bilang. Kalau di Indonesia kita tahu kalau kalian mau milih universitas di Indonesia, analoginya kalian harus nyari yang namanya akreditasi A University gitu ya. Nah, kalau di Singapura sendiri untuk private kita namanya tuh EduTrust gitu. Jadi yang sudah earn EduTrust itu yang sudah ibaratnya akreditasi A begitu, sudah earn itu. Alright. Berarti PSB bukan kaleng-kaleng ya, bukan kacang-kacang ya. Oh, betul banget, bukan kacang-kacang dong. Yes. Oke. In terms of location ya, pastilah semua orang tahu Marina Bay Sands. Betul. Oke, location tadi kita udah bahas, terus sejarahnya, berdirinya, teman-teman juga udah denger PSB ini udah lumayan lama berarti ya. Betul. Nah, sekarang aku mau tanya soal fakultas. Fakultasnya tuh di PSB ada apa aja sih? Oke, fakultas kita cukup lengkap. Kita ada School of Business Management, and then School of Engineering and IT, ya. Terus kita juga ada School of Health Science, gitu ya, atau Life Sciences. And then kita juga ada School of Foundation Studies. Terus yang terakhir kita ada School of Postgraduate Studies untuk master degree. Wow, oke. Dan kalau nggak salah waktu aku pernah visit kampus, kalian juga punya kayak studio untuk communication, ada untuk kayak broadcast studio atau apa, itu apa sih Miss, boleh jelasin nggak? Oke, jadi kalau yang tadi disebut barusan sama Eva, School Communication itu masuk ke dalam School of Business and Management gitu. Kita ada TV studio, kita ada radio studio. Nah, itu buat anak-anak yang ngambilnya Media and Communication sendiri gitu. Kita ada juga nih. Gitu. Berarti nggak cuma teori doang gitu, maksudnya pasti praktek gitu ya? Yes, kita ada labs juga anyway gitu ya. Nah, tadi mungkin labs yang untuk anak-anak komunikasi itu kan radio studio, ada TV studio. Nah, untuk anak-anak yang ambilnya sains ada nggak? Kita ada chemistry lab, ada life sciences lab, terus ada engineering lab, and then sport science lab. Yes. Jadi bisa saya bilang hampir semua fakultas punya
fasilitas yang memadai lah. Betul, yang mendukung kuliah mereka. Betul banget. Yes, yes. Ya, karena zaman sekarang tuh pasti juga fasilitas juga penting gitu kan. Terutama fasilitas yang related sama jurusan yang dia mau. Betul. Jadi dari situ mungkin udah kelihatan kalau kita very hands on ya, mungkin ya. Kita sama practical banget. Jadi kita more into practical studies begitu. Yes. Keren. Cuman kendalanya Miss, dari 2000 sekian saya membantu para mahasiswa Indonesia, pertanyaannya tuh selalu muncul setiap tahun. Questionnya satu dan penting, yaitu kok namanya bukan university ya? Kok ini akademi ya? Ini S1 bukan nih Ci Eva? Ini S1 bukan nih Miss Eva? Ini terakreditasi enggak nih? Kenapa bukan university? Mungkin boleh jelasin? Ya, jadi kalau untuk jadi karena kita itu untuk anak-anak S1, S2, mereka akan earn the degree dari luar Singapura sendiri. That's why kita namanya bukan university sebenarnya, begitu. Yes. Karena kita akan nanti mungkin kita akan jelasin juga ya untuk earn degree dari mana aja, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi peraturan dari pemerintah sendiri untuk private institution yang earn degree untuk anak-anaknya, untuk studentnya dari luar Singapura, mereka tidak diperbolehkan untuk menyandang nama university sebenarnya, kurang lebih seperti itu sih. Oh, jadi karena PSB-nya tidak mengeluarkan ijazah S1 dan S2-nya on behalf of PSB, makanya bukan university. Betul banget. Yes, 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 yes. Tapi ini ibaratnya istilahnya ini sebenarnya levelnya university toh. Betul, levelnya S1 dan kalian itu akan earn a degree dari university outside Singapura gitu ya. Tetap akan earn a degree atau S1 atau S2. Begitu sih. Yes. Alright. Keren. Terus kalau gitu, kalau kita bilang oke, PSB ini setara dengan university gitu ya. Terus tadi kita udah bahas sejarahnya, kita udah bahas lokasinya. Secara lokasi Singapura mah gampang lah ya, dijangkau kemana-mana memang. Tapi apa yang bikin PSB itu unik di mata international student, dan apa yang bikin PSB itu kayak pede gitu sampai sekarang bisa berdiri segini lama? Apa selling pointnya PSB lah? Yes. Oke, kalau selling point mungkin tadi aku udah sebutin juga, kita very practical ya. Terus untuk jurusan kita variasinya banyak banget. Jadi science ada, engineering ada, and then terus ada banyak sih keuntungannya ya. Mungkin terus yang ketiga adalah mungkin durasi kita singkat banget nih, untuk kuliahnya cuma 2 tahun gitu kan. Terus kalian itu nggak perlu kuliah jauh-jauh ke UK atau ke Australia atau ke New Zealand untuk earn the degree dari mereka. Jadi cukup kuliah 2 tahun di Singapura, 2-3 tahun di Singapura, earn the degree atau S1-nya dari universitas di luar Singapura, dari UK, dari New Zealand atau dari Australia tadi gitu sih. Oh, itu juga yang bikin alasannya kenapa kita bukan university. Betul, itu juga. Yes. Oke. Nah, tadi aku agak lewat sih. Kalau tadi kita bahas fakultas, dan tadi kita bilang S1 bukan dari PSB dan lain sebagainya. Jadi program apa aja yang di offer PSB, dan program ini yang ijazahnya tuh dari mana? Mungkin boleh dijelasin. Oke. Jadi mungkin aku sekalian jelasin jenjangnya aja ya. Jadi untuk anak-anak mungkin let's say kalian kelas 10 atau kelas 11, you can actually start from our certificate program gitu ya. And then lanjut untuk anak-anak mungkin yang sudah kelas 12 ya, dari A level or IB, kalian bisa start dari diploma nih gitu. Terus lanjut ke bachelornya. Nah, di bachelornya itu kamu akan ambil on the degree-nya atau ijazahnya itu dari universitas di UK. Gitu sih. Berarti kalau kelas 10, 11 foundation dari PSB Academy. Yes. Itu berapa lama, Miss? 6 bulan aja. 6 bulan. Dari 6 bulan foundation dia naik jenjang ke diploma. Diplomanya berapa lama, Miss? Diplomanya itu 9 bulan aja. Dari diploma itu sebenarnya diperuntukkan buat siapa? Diploma itu diperuntukkan untuk anak kelas 12. A-level? A-level, yes. A-level, IB, bisa. Yes, pokoknya grade-nya 12. Jadi kalau anak kelas 10, 11 foundation, kalau anak kelas 12 itu diploma. Yes. Dan kalau anak yang kelas 10, 11 ikut foundation, kamu akan naik kelas ke diploma. Seperti itu ya? Yes, foundation atau certificate kalau kita bilangnya. Yes. Dan setelah itu dia bisa continue ke bachelor degree gitu ya? Betul. Dan bachelor degree itulah yang dapat ijazah dari luar
Singapura. Yeah. Wow, oke. Lumayan banget sih. Memang kalau kita hitung dan zaman sekarang tuh orang tua pertama pertimbanginnya juga jarak gitu kan. Banyak yang mikirnya saya mau ke UK, saya mau ke Australia langsung, tapi anak-anaknya masih belum bisa terlalu jauh dari orang tua. Iya. Jadi itu ya salah satu keuntungan juga ya dari lokasi, kalian nggak perlu jauh-jauh ke UK, itu jauh banget ya kan. Cukup di Singapura kalian sudah dapat ijazah dari UK, ya kan? Atau mungkin Australia yang nggak terlalu jauh, tapi anyway you don't have to go to UK, Australia, and then New Zealand sih untuk on the degree. Cukup di PSB Academy aja. Ya, benar-benar. Nah, kalau tadi kita udah bahasnya soal itu semua gitu ya. Tapi yang aku mau tanya, aku tuh selalu tekanin student elsewhere. Kita selalu bikin konten, kita selalu bilang, kamu sekolah tuh nggak bisa sekolah doang. Yes, iya betul. Rugi gitu loh, kayak kamu udah bayar segitu mahal, nggak murah ya. Apalagi di Singapura living expenses juga nggak murah sekarang, kursnya naik mulu gitu kan. Nah, selain kita ngomongin akademik, apa yang PSB punya di luar kegiatan akademik? Oke. Kita ada clubs ya, atau student kalau di Indonesia, jadi kalau untuk clubs Indonesia mungkin taunya ekstrakurikuler kali ya untuk anak-anak SMA ya. Kita ada clubs atau kita ada perkumpulan anak Indonesia juga ya di kampus namanya Mapia tuh. Jadi kalian bisa join di club tersebut ya. Kita akan bikin banyak banget acara, kayak kita ada Halloween segala macam. Nah, kalian bisa involve di situ ya dengan join Mapia. Terus selain itu mungkin yang tadi ekstrakurikuler, nah aku juga mau emphasize nih Eva. Jadi kalau di kampus kita di PSB Academy Singapura, kita itu ada namanya Career Service Team. Oke? Apa tuh? Nah, Career Service Team itu adalah kita ada tim sendiri ya. Kita ada jajaran tim sendiri, orang-orang yang bantu kalian untuk bikin apa? Banyak banget. Salah satunya adalah bikin job fair. Jadi setahun tuh kita ada 2 kali job fair nih Eva. Yes, 2 kali job fair di Mei dan Oktober biasanya ya. Nah itu kan sebenarnya bantu student juga ya untuk aktif cari kerja, kita bantu bekalin itu juga. Selain itu kita sudah bukain job fair nih, ya kan, kita kasih job fair ke di kampus, di dalam kampus, inside the campus. Kita juga ada tiap bulan tuh kita aktif banget untuk bikin namanya workshop. Workshopnya apa? Workshop tuh macam-macam, ada interview, mastery workshop. Ini buat yang mau cari kerja gitu, dibekalin seperti itu. Terus sampai kita juga ada untuk namanya resume workshop. Jadi for you to write a resume itu kan ada caranya ya kan? Terus kita ada LinkedIn workshop. Mungkin kalian tahu juga LinkedIn sekarang tuh very in untuk orang-orang yang mau cari kerja. Nah, hal seperti itu yang kita bantu nih untuk student selain di luar akademik. Lebih ke soft skill ya? Betul, soft skillnya gimana bantu mereka untuk cari kerja. Iya. Aku soalnya selalu bilang, Miss, kayak kamu ke Singapura udah terbang jauh-jauh, kalau cuma dapet nilai HD, distinction, itu semua orang bisa lakuin itu, bener gak? Betul banget, betul. Tapi berarti si PSB ini bisa punya wadahnya untuk bangun soft skill student. Betul banget, yes, bisa. Oke, thank you banget Miss Hella. So kalau misalnya dari anak-anak Indonesia yang sekarang lagi bingung mau cari kampus segala macam, balik lagi biasanya student tuh akan tanya saya soal offering scholarship, soal promo gitu ya. Nah, apa yang bisa PSB kasih kalau anak-anak Indonesia mau apply di kampus PSB? Oke, kita ada study grant ya, kita ada potongan. Nah, study grant ini berbeda dengan scholarship sih Eva. Kalau study grant itu kita kasih ke semua sebenarnya. Nah, terus kita ada application fee rebate. Jadi kalian kan harus bayar application fee ya. Nanti untuk application formnya kalian harus bayar. Nah, kita akan kasih rebate ya. Jadi kalian bayar dulu, nanti kita akan balikin. Terus yang mungkin gak kalah oke gitu ya, iPad. Kita ada iPad nih guys. Yes, kita ada iPad untuk student. Jadi buat support kalian kuliah ya, kita ada iPad untuk intake di Q3. Yes, and then later mungkin adalah coming soon ya gitu. Masih rahasia. Gitu. Alright. Oke,
Itu promo-promo yang berlaku untuk Indonesian student ya. Nah, berarti kalau teman-teman yang mau apply untuk PSB Academy, kalian tadi udah dengerin in PSB Academy itu ada program apa aja, terus fakultasnya apa, kelebihannya apa, lokasinya di mana. Feel free banget kalau kalian mau datang visit kampus PSB. Jadi kalau misalnya mau ke Singapura gitu ya, jalan-jalan sekalian lihat-lihat kampus, boleh ya, Miss? Boleh banget. Nanti bisa kontak ke L Square aja untuk janji appointment ya untuk kampus tour. Yes, betul. Tapi sedangkan buat kalian yang ngerasa Singapura aku udah familiar banget nih, aku mau apply langsung aja, silahkan langsung kontak ke konselor kita di L Square Education Consultant. Makanya kalian nggak boleh skip, harus like, subscribe, dan sebarin video-video yang L Square bikin. Instagramnya L Square di follow, jangan sampai ketinggalan update-nya dari kita. Kalian bisa submit semua dokumen dalam bentuk soft copy ataupun hard copy melalui L Square Education Consultant, dan semuanya itu free of charge. Jadi apapun yang kalian bayar itu hanya langsung ditransfer ke PSB Academy gitu. Thank you semuanya, thanks for watching. Jangan lupa share and subscribe video ini. Bye bye.